Bayangkan seorang raja yang selama 30 tahun tidak pernah bisa ditangkap oleh pasukan kolonial tercanggih pada masanya. Di jantung Sumatera Utara, legenda menyebutkan tentang seorang pria yang peluru pun segan menyentuh kulitnya. Sisingamangaraja XII bukan sekadar pemimpin politik, ia adalah figur spiritual yang memegang teguh martabat bangsanya hingga titik darah penghabisan. Namun, bagaimana mungkin seorang legenda yang dianggap sakti bisa jatuh di tangan Belanda pada Juni 1907? Hari ini, kita akan membongkar tabir misteri di balik perlawanan paling gigih di tanah Batak, mulai dari mitos kesaktiannya hingga pengkhianatan yang mengakhiri segalanya. Siapkan diri kalian untuk perjalanan waktu menuju pedalaman Toba yang penuh darah dan kehormatan. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran yang membahas sisi terdalam sejarah dan misteri Nusantara. Kali ini, kita akan membahas sosok yang sangat ikonik, namun seringkali detail perjuangannya luput dari buku sejarah sekolah kita, yaitu Sisingamangaraja XII. Kita akan melihat bagaimana strategi gerilya yang ia terapkan mampu membuat Belanda frustrasi selama puluhan tahun. Selain itu, kita juga akan membahas aspek mistis yang menyelimuti sosoknya yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa. Pastikan kalian menyimak hingga akhir, karena kita akan mengungkap detail detik-detik terakhir sang raja yang sangat mengharukan. Mari kita mulai pembahasannya. Sisingamangaraja XII lahir dengan nama Patuan Bosar Ompu Pulo Batu pada tahun 1845 di Bakara. Ia lahir dari garis keturunan dinasti Sisingamangaraja yang telah berkuasa sejak abad ke-16 sebagai pemimpin spiritual dan pemersatu suku-suku Bakak. Sejak kecil, ia dididik untuk memahami adat, hukum, dan kearifan lokal yang sangat kental dengan nilai-nilai ketuhanan. Gelar Sisingamangaraja sendiri bukan sekadar nama, melainkan simbol kedaulatan yang menggabungkan otoritas religius dan kepemimpinan rakyat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang harmonis sebelum bayang-bayang kolonialisme mulai mendekat ke wilayah pegunungan yang terisolasi tersebut. Kelahirannya dipandang sebagai berkah bagi rakyatnya yang mendambakan pemimpin yang kuat. Wilayah kekuasaan Sisingamangaraja, khususnya Lembah Bakara, adalah tempat yang sangat indah, namun tersembunyi di balik perbukitan Danau Toba. Masyarakat Batak saat itu hidup dengan sistem kemasyarakatan yang teratur, berlandaskan hukum adat yang disebut Dalihan Natolu. Mereka adalah masyarakat yang sangat menghargai kebebasan dan kedaulatan tanah ulayat mereka. Bagi mereka, tanah bukan sekedar aset ekonomi, melainkan warisan leluhur yang harus dijaga kesuciannya. Sisingamangaraja XII memerintah dengan bijak, menyelesaikan sengketa antar kampung, dan memastikan ritual-ritual adat dijalankan dengan benar. Namun ketenangan ini mulai terusik ketika kepentingan asing mulai melirik kekayaan alam dan pengaruh di wilayah tersebut. Tahun 1867 menjadi titik balik ketika Patuan Bosar dinobatkan menjadi Sisingamangaraja XII menggantikan ayahnya. Ia mewarisi sebuah tanggung jawab besar di tengah situasi dunia yang sedang berubah drastis karena ekspansi kolonial Eropa. Sebagai raja, ia tidak hanya mengurusi masalah administrasi, tetapi juga menjadi penengah dalam urusan kepercayaan kuno Batak, Parmalim. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat karismatik dan memiliki tatapan mata yang tajam namun menyejukkan. Penobatannya disambut meriah oleh seluruh marga-marga Batak yang bersumpah setia kepadanya. Namun, di balik kemeriahan itu, ia sudah mencium aroma bahaya yang datang dari pesisir, di mana kekuasaan Belanda mulai menguat. Belanda mulai menunjukkan ketertarikannya pada wilayah pedalaman Sumatera Utara pada pertengahan abad ke-19. Awalnya mereka datang dengan dalih perdagangan dan pemetaan wilayah, namun motif aslinya adalah aneksasi wilayah secara total. Sisingamangaraja XII menyadari bahwa kehadiran Belanda akan menghancurkan tatanan sosial dan kedaulatan rakyat Batak. Ia melihat bagaimana wilayah-wilayah tetangga mulai jatuh ke tangan Belanda melalui perjanjian-perjanjian yang menjebak. Dengan tegas, ia menolak segala bentuk kerjasama yang merugikan rakyatnya. Penolakan ini menjadi pemicu ketegangan yang semakin memanas antara Istana Bakara dan markas besar Belanda di Medan. Ia tahu perang hanyalah masalah waktu. Selain faktor politik, isu agama juga menjadi bagian sensitif dalam konflik ini. Kedatangan para misionaris Eropa ke wilayah Toba seringkali dianggap sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kolonial oleh pihak Sisingamangaraja. Meskipun ia sendiri sangat toleran terhadap perbedaan, ia khawatir bahwa penyebaran agama baru akan mengikis kepercayaan asli dan persatuan rakyat Batak.
Belanda menggunakan isu perlindungan terhadap para misionaris sebagai alasan hukum untuk mengirim pasukan militer ke wilayah Toba. Hal ini memicu kemarahan rakyat yang merasa cara hidup mereka terancam. Sisingamangaraja XII pun mulai mengkonsolidasi kekuatan militer dari berbagai marga untuk bersiap menghadapi invasi. Meletuslah Perang Toba pada tahun 1877. Pasukan Belanda mulai melakukan serangan ke wilayah-wilayah strategis di sekitar Danau Toba dengan persenjataan yang jauh lebih modern. Namun mereka terkejut dengan kegigihan pasukan Batak yang dipimpin langsung oleh Sisingamangaraja XII. Meskipun hanya bersenjatakan tombak, pedang, dan beberapa pucuk senapan kuno, para pejuang Batak memanfaatkan medan yang sulit untuk menjebak musuh. Setiap jengkal tanah dipertahankan dengan nyawa. Sisingamangaraja XII membuktikan dirinya sebagai ahli strategi perang yang ulung. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menarik mundur pasukannya ke dalam hutan yang lebat. Perang ini menjadi salah satu perang terlama bagi Belanda di Indonesia. Strategi gerilya menjadi senjata utama Sisingamangaraja XII. Ia memanfaatkan topografi pegunungan bukit barisan yang terjal sebagai benteng alami yang tak tertembus. Pasukannya bergerak seperti bayangan, menyerang pos-pos Belanda pada malam hari dan menghilang ke dalam kabut pagi. Belanda yang terbiasa dengan perang terbuka di tanah datar merasa sangat kesulitan menghadapi taktik pukul dan lari ini. Sisingamangaraja XII juga membangun sistem komunikasi yang cerdik menggunakan kurir-kurir yang hafal jalan tikus di tengah hutan. Semangat juang rakyat Batak pun semakin berkobar karena melihat sang raja ikut menderita dan tidur di barak-barak sederhana bersama mereka. Di tengah kecamuk perang, lahir sebuah legenda tentang kesaktian Sisingamangaraja XII yang luar biasa. Rakyat percaya bahwa ia memiliki pusaka pisau gajah dompak, sebuah pedang sakti yang konon tidak bisa dicabut oleh sembarang orang. Mitos mengatakan bahwa sang raja memiliki kemampuan untuk menghilang dan tidak bisa dilukai oleh peluru berbahan timah. Kepercayaan ini memberikan dampak psikologis yang besar, baik bagi pasukannya yang menjadi berani mati maupun bagi tentara Belanda yang mulai merasa ngeri. Bahkan, ada laporan dari tentara kolonial yang merasa bingung karena tembakan mereka seolah tidak mengenai sasaran meski jaraknya sudah sangat dekat. Inilah yang membuat sosoknya menjadi simbol perlawanan yang mistis. Kegagalan demi kegagalan yang dialami Belanda untuk menangkap Sisingamangaraja XII membuat pemerintah kolonial di Batavia geram. Mereka telah menghabiskan biaya yang sangat besar dan kehilangan banyak personel dalam kampanye militer di Toba. Berbagai upaya diplomasi dan bujukan agar sang raja menyerah dengan iming-iming posisi tinggi selalu ditolak mentah-mentah. Sisingamangaraja XII lebih memilih hidup berpindah-pindah di hutan daripada menjadi budak di istananya sendiri. Hal ini memaksa Belanda untuk mengubah strategi mereka dari serangan militer konvensional menjadi operasi pengejaran yang lebih spesifik dan brutal. Mereka menyadari bahwa selama sang raja masih bebas, rakyat Batak tidak akan pernah menyerah. Pada awal abad ke-20, Belanda mengerahkan unit elit yang sangat ditakuti, yaitu Korps Marsose. Marsose adalah pasukan khusus yang terdiri dari prajurit-prajurit pilihan yang dilatih untuk perang hutan dan memiliki reputasi yang sangat kejam. Berbeda dengan pasukan infanteri biasa, Marsose bergerak dalam kelompok kecil yang sangat lincah dan mampu bertahan lama di medan yang ekstrim. Mereka diperintahkan untuk memburu Sisingamangaraja XII hingga ke lubang persembunyiannya yang paling dalam. Kehadiran Marsose mengubah peta pertempuran menjadi lebih mematikan bagi para pejuang Batak. Tekanan mulai terasa merapat ke arah lingkaran dalam sang raja, membuat ruang geraknya semakin menyempit. Pengejaran ini dipimpin oleh seorang perwira Belanda yang sangat ambisius, Kapten Hans Christoffel. Ia adalah sosok yang dingin dan memiliki spesialisasi dalam menumpas perlawanan di wilayah-wilayah sulit di Nusantara. Christoffel terobsesi untuk menangkap Sisingamangaraja XII karena ia tahu itu akan menjadi prestasi terbesar dalam karir militernya. Ia menggunakan taktik bumi hangus dan intimidasi terhadap desa-desa yang dicurigai memberi bantuan kepada sang raja. Christoffel juga mulai merekrut informan lokal untuk memberikan petunjuk tentang jalur-jalur rahasia yang dilewati oleh rombongan raja. Perburuan ini menjadi permainan kucing dan tikus yang sangat menegangkan di belantara Sumatera. Selama bertahun-tahun, Sisingamangaraja XII hidup dalam pengasingan yang penuh penderitaan.
Ia harus berpindah dari satu gua ke gua lainnya, dari satu hutan ke hutan lainnya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, ia tetap menjalankan fungsinya sebagai pemimpin spiritual bagi pengikut setianya. Seringkali ia dan keluarganya hanya makan apa yang disediakan oleh alam, namun semangatnya tidak pernah padam. Di tengah kesunyian hutan, ia terus menyemangati pasukannya bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk martabat anak cucu mereka di masa depan. Keteguhan hatinya di masa-masa sulit ini justru semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin sejati di mata rakyatnya. Loyalitas rakyat Batak terhadap Sisingamangaraja XII adalah tantangan terbesar bagi Belanda. Meskipun desa-desa mereka dibakar dan banyak yang ditangkap, sangat sedikit yang mau membocorkan keberadaan sang raja. Bagi mereka, mengkhianati Sisingamangaraja XII berarti mengkhianati leluhur dan Tuhan mereka. Para petani, wanita, bahkan anak-anak seringkali bertindak sebagai mata-mata bagi sang raja, memberikan informasi palsu kepada tentara Belanda untuk menyesatkan pengejaran. Ikatan batin yang kuat antara pemimpin dan rakyatnya inilah yang membuat Sisingamangaraja XII mampu bertahan selama 3 dekade dari kepungan militer yang jauh lebih kuat secara teknologi. Namun, kemajuan teknologi militer Belanda tidak bisa diabaikan selamanya. Penggunaan senapan modern yang memiliki jarak tembak lebih jauh dan akurasi tinggi mulai memakan korban di pihak pejuang Batak. Selain itu, Belanda juga mulai menggunakan taktik blokade ekonomi yang membuat pasokan makanan dan obat-obatan ke wilayah pedalaman terhenti. Penyakit dan kelaparan mulai menghantui kam-kam gerilya. Meskipun Sisingamangaraja XII masih memiliki semangat yang tinggi, secara fisik kekuatan pasukannya mulai melemah secara perlahan. Banyak dari komandan lapangannya yang gugur dalam pertempuran kecil yang terjadi hampir setiap hari, menyisakan hanya segelintir orang kepercayaan di sisinya. Pusat kekuasaan sang raja, Bakara, akhirnya jatuh ke tangan Belanda dan dihancurkan. Istana kayu yang megah itu dibakar hingga rata dengan tanah, sebagai simbol runtuhnya kekuasaan Sisingamangaraja. Namun, Belanda melakukan kesalahan besar jika mereka mengira dengan hancurnya Bakara, maka perlawanan akan usai. Sisingamangaraja XII justru semakin leluasa bergerak, karena ia tidak lagi memiliki beban untuk mempertahankan sebuah lokasi fisik. Ia membawa perjuangannya masuk jauh ke wilayah Dairi, di mana medan hutannya jauh lebih liar dan sulit dijangkau. Kehilangan istana tidak menyurutkan wibawanya, ia tetaplah raja, meskipun hanya beralaskan tanah dan beratap langit. Di wilayah Dairi, Sisingamangaraja XII mendapatkan perlindungan dari marga-marga lokal yang sangat setia. Ia membangun pertahanan-pertahanan kecil di lereng bukit yang sulit didaki. Hidup di dalam hutan Dairi yang lembab dan dingin sangat menguji ketahanan fisik siapapun. Namun, sang raja tetap melakukan ritual-ritual keagamaannya secara teratur, memohon perlindungan dari mula jadi Nabolon. Di masa ini pula, keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya, ikut merasakan kerasnya hidup dalam pengejaran. Mereka harus siap berlari kapan saja jika peringatan dari pengintai terdengar. Kehidupan sang raja telah sepenuhnya didedikasikan untuk perlawanan, tanpa ada sedikit pun waktu untuk beristirahat. Nasib keluarga Sisingamangaraja XII adalah salah satu bagian paling menyedihkan dari sejarah ini. Anak-anaknya, seperti Patuan Nagari dan Patuan Anggi, tumbuh besar dalam suasana perang. Mereka tidak pernah merasakan kedamaian dan selalu dalam bahaya penangkapan. Istri-istrinya pun harus menjadi penyokong mental bagi sang raja di tengah kondisi yang serba kekurangan. Belanda menyadari bahwa keluarga adalah titik lemah setiap orang. Mereka mulai menangkapi anggota keluarga jauh sang raja untuk memaksa Sisingamangaraja XII keluar dari persembunyian. Namun sang raja tetap teguh. Ia percaya bahwa pengorbanan keluarganya adalah bagian dari perjuangan suci untuk memerdekakan tanah air mereka. Memasuki tahun 1907, jaringan intelijen Belanda mulai membuahkan hasil. Mereka berhasil menangkap beberapa orang dekat Sisingamangaraja yang mengetahui jalur rahasia di hutan Simsim. Melalui tekanan dan interogasi yang intens, Belanda akhirnya mendapatkan koordinat yang cukup akurat mengenai lokasi berkemahan terakhir sang raja. Kapten Christoffel segera menyiapkan operasi penyergapan besar-besaran. Ia membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok untuk mengepung wilayah tersebut dari berbagai penjuru, agar tidak ada celah bagi sang raja untuk melarikan diri lagi.
Suasana di markas Belanda sangat tegang. Mereka merasa bahwa kali ini, target utama mereka benar-benar sudah berada di depan mata. Pengkhianatan seringkali menjadi kunci jatuhnya para pahlawan besar. Dalam kasus Sisingamangaraja 12, seorang tawanan yang tidak tahan lagi dengan siksaan akhirnya memberikan informasi krusial tentang keberadaan rombongan raja di dekat sungai Aek Sibulbulon. Informasi ini sangat berharga karena wilayah tersebut adalah daerah yang sangat terisolasi. Belanda bergerak dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada suara yang bisa memperingatkan para pengintai Batak. Mereka bergerak pada malam hari dan bersembunyi di balik semak-semak saat fajar menyingsing. Lingkaran pengepungan semakin mengecil dan sang raja, yang biasanya memiliki firasat tajam, kali ini benar-benar terkepung oleh takdir yang tak terelakkan. 17 Juni 1907 menjadi hari yang paling kelam dalam sejarah perjuangan Batak. Pasukan Marsose mulai merayap mendekati posisi Sisingamangaraja 12 di pinggiran hutan Dairi. Pagi itu, kabut turun sangat tebal, memberikan perlindungan bagi pasukan Belanda untuk mendekat hingga jarak tembak yang sangat ideal. Sang raja dan pengikutnya saat itu sedang bersiap-siap untuk berpindah lokasi lagi. Mereka tidak menyadari bahwa di balik pepohonan yang rimbun, puluhan laras senapan sudah diarahkan kepada mereka. Ketegangan memuncak hingga ke titik tertinggi, hanya menunggu satu perindah untuk melepaskan tembakan yang akan mengubah jalannya sejarah Sumatera selamanya. Penyergapan pun dimulai dengan rentetan tembakan yang tiba-tiba. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi kekacauan total. Pasukan Batak yang terkejut segera memberikan perlawanan seadanya dengan tombak dan pisau. Sisingamangaraja 12, meskipun sudah berusia lanjut, tetap menunjukkan keberanian luar biasa. Ia menghunus pedang pisau gajah dompaknya dan memimpin langsung sisa pasukannya untuk menerobos kepungan. Peluru-peluru berdesingan di sekitarnya, menumbangkan orang-orang terdekatnya satu persatu. Namun sang raja tetap berdiri tegak, seolah menantang maut yang sedang mengintai. Pertempuran jarak dekat yang sangat brutal terjadi di tengah lumpur dan semak berduri. Dalam momen yang sangat dramatis, putri sang raja yang bernama Lopian terkena tembakan saat mencoba melindungi ayahnya. Melihat putrinya bersimbah darah, Sisingamangaraja 12 segera mendekat dan memeluknya. Disinilah mitos dan kenyataan bertemu. Legenda mengatakan bahwa kekuatan mistis sang raja akan hilang jika ia terkena darah atau memegang orang yang berdarah. Saat ia mendekap Lopian, ia menjadi rentan. Pada saat itulah, seorang penembak jitu Belanda melepaskan tembakan yang tepat mengenai dada dan kepalanya. Sang singa dari tanah Batak itu pun akhirnya roboh ke tanah, menyusul putri tercintanya dan putra-putranya yang juga gugur dalam pertempuran yang sama. Sisingamangaraja 12 wafat pada tanggal 17 Juni 1907. Kematiannya menandai berakhirnya perlawanan terorganisir di tanah Batak. Belanda akhirnya berhasil mencapai apa yang mereka inginkan setelah 30 tahun penuh kegagalan. Jasad sang raja dibawa oleh pasukan Marsose menuju Tarutung dengan penuh pengawalan. Kabar kematiannya menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok Toba, menimbulkan duka yang sangat mendalam bagi rakyatnya. Banyak yang tidak percaya bahwa pemimpin mereka yang dianggap sakti itu benar-benar telah tiada. Namun bagi Belanda, ini adalah kemenangan besar yang harus dirayakan sebagai tanda penguasaan penuh atas wilayah Sumatera Utara. Meskipun fisiknya telah tiada, legenda Sisingamangaraja 12 justru semakin menguat setelah kematiannya. Kepercayaan tentang kesaktiannya yang hilang karena darah Lopian menjadi bagian dari tradisi lisan yang terus diceritakan turun-temurun. Hal ini menunjukkan betapa rakyatnya ingin menjaga kesucian sosok sang raja, bahwa ia hanya bisa dikalahkan oleh kasih sayangnya sendiri kepada keluarganya, bukan oleh kekuatan militer Belanda semata. Kematian tragisnya justru menjadi martir yang menyatukan semangat perjuangan rakyat Batak di kemudian hari. Ia bukan lagi sekedar raja satu wilayah, melainkan simbol perlawanan terhadap segala bentuk penindasan di bumi Nusantara. Pasca gugurnya sang raja, sisa-sisa keluarganya yang selamat ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Mereka dipisahkan agar tidak ada lagi yang bisa mengobarkan semangat pemberontakan. Namun, benih perlawanan sudah terlanjur tertanam kuat. Pemerintah kolonial mencoba menghapus pengaruh Sisingamangaraja dengan mengontrol aktivitas keagamaan dan adat, tetapi rakyat Batak tetap memuja namanya secara sembunyi-sembunyi.
Makamnya yang pertama di Tarutung sering didatangi orang secara diam-diam untuk memberikan penghormatan. Belanda baru menyadari bahwa mereka bisa membunuh orangnya, tapi mereka tidak pernah bisa membunuh ide dan semangat yang ia tinggalkan. Pada tahun 1953, jasad Sisingamangaraja XII dipindahkan ke makam pahlawan nasional di Soposurung, Balige, dengan upacara kenegaraan yang sangat khidmat. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakuinya sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam melawan penjajahan. Kini, namanya diabadikan di berbagai nama jalan, institusi, bahkan menjadi wajah di mata uang rupiah. Namun, yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan pengorbanannya tetap hidup dalam hati masyarakat Batak dan bangsa Indonesia. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan darah dan air mata. Kisah Sisingamangaraja XII mengajarkan kita tentang arti kesetiaan pada tanah air dan harga sebuah kehormatan. Dari lembah Bakara hingga hutan Dairi, setiap langkahnya adalah catatan perlawanan yang tak kenal kompromi. Kita telah melihat bagaimana seorang raja spiritual berubah menjadi panglima perang yang ditakuti musuh, namun dicintai rakyatnya. Meski ia jatuh dalam sebuah pengkhianatan dan penyergapan yang tragis, namanya tetap harum dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menjaga kedaulatan bangsa. Sejarah ini adalah cermin bagi kita semua tentang betapa mahalnya harga sebuah kebebasan yang kita nikmati hari ini. Terima kasih telah menyimak kisah luar biasa Sisingamangaraja XII hingga selesai. Semoga video ini menambah wawasan dan rasa nasionalisme kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menyukai pembahasan sejarah seperti ini. Dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana dari kisah ini yang paling menyentuh hati kalian. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya tentang misteri dan sejarah hebat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah bangga dengan sejarah bangsa kita. Horas!